kembali di Massuara, Ormawa Bersuara. Halo teman-teman, perkenalkan saya Cindy Safila Majid dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 2. Di sini saya sebagai host dari podcast Massuara yang sesi kali ini kita akan membahas mahasiswa berprestasi dan dukungan program studinya. Nah, untuk membahas tema pada kali ini tentunya kita harus mengundang tamu yang sangat spesial, yang tentunya tidak lain tidak bukan ialah Bu Manggiasi. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ibu ya. Ibu bagaimana perasaan Ibu diundang ke podcast dari Stikes RSPAD ini, Bu? Perasaan itu sangat luar biasa ya, bangga bisa hadir di sini menemani Cindy, salah satu mahasiswa berprestasi kami juga ini. Amin, di S1 Kebidanan ya. Semoga bisa menginspirasi adik-adik kelasnya juga nantinya. Oke, begitu ya Bu ya. Baik, berarti Masya Allah ya Bu ya, luar biasa bisa mengundang Ibu juga. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast Stikes RSPAD. Massuara nama podcastnya. Jadi podcast ini itu memang program baru ya Bu ya. Jadi menjalankan proker dari Ormawa juga. Jadi untuk memfasilitasi Stikes ini sudah memfasilitasi kita untuk mengeksplor gitu ya Bu ya. Nah, ngomong-ngomong soal mengeksplor diri, ini bersangkutan juga dengan tema kita ya Bu ya. Tapi sebelum kita masuk ke tema itu, sebelum kita bahas, Ibu boleh izin perkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Mungkin teman-teman ada yang belum mengenal Ibu lebih jauh gitu Bu. Baik, terima kasih Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Manggiasi Dwi Ayu Larasati. Saat ini saya diberikan amanah sebagai Kaprodi Sarjana Kebidanan Stikes RSPAD Gatot Subroto sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan saya dalam mengemban amanah ke depannya nantinya. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, berarti teman-teman Bu Manggiasi ini dari Kaprodi S1 Kebidanan begitu ya Bu. Ya. Ibu ngomong-ngomong Ibu sudah berapa lama ya Bu berada di Stikes RSPAD ini Bu? Kalau Stikes RSPAD saya sudah cukup lama ya, karena saya pun bisa dibilang lahir dalam tanda kutip ya di Kebidanan RSPAD Gatot Subroto. Dulu masih namanya Akademi Kebidanan. Saya alumni dari sini juga tahun 2006 untuk pendidikan D3 Kebidanan. Kemudian akhirnya saya sempat bekerja juga di RSPAD, di praktisinya di rumah sakit. Kemudian baru berkecimpung di dunia pendidikan. Saat itu dari Akbid tahun 2007 sampai dengan sekarang yang sudah bergabung menjadi Stikes. Oke, ini teman-teman, jadi Bu Manggi juga salah satu contoh mahasiswa berprestasi alumni dari Stikes RSPAD ya Bu ya. Oke Bu, baik, saya mau menanyakan Bu, dari Ibu masuk Stikes RSPAD sampai sekarang gitu Bu, apakah menurut Ibu, pandangan Ibu seperti apa sih terhadap mahasiswa berprestasi di Stikes ini Bu? Pandangan saya sangat positif ya, karena luar biasa hebatnya potensi dari mahasiswa Stikes RSPAD khususnya adalah kebidanan itu yang membuat saya bangga. Dalam arti prestasi di sini itu sangat luas, tidak hanya dalam bidang akademik saja maupun yang non akademik. Dalam hal akademik, IP-nya juga itu tidak bisa dipungkiri. Alhamdulillah kami juga di sini diberikan kepercayaan ya untuk seluruh orang tua, wali murid yang telah menitipkan mahasiswa-mahasiswinya untuk kami didik bersama di Stikes RSPAD Gatot Subroto ini. Bahkan dalam bidang non-akademik kami juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa menyesuaikan dengan minat dan bakatnya yang kami fasilitasi. Bahkan baru kemarin kita dapat juara tari ya, yang level nasional. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Sangat membanggakan kami. Ada di YouTube-nya juga ya teman-teman, bisa nonton. Ya, stay tune ya. Stay tune. Oke Bu, dari Ibu masuk Stikes RSPAD ini kan memang banyak sekali ya Bu prestasi yang diraih oleh mahasiswa Stikes. Tapi apakah ada Bu menurut Ibu pencapaian yang termasuk tinggi gitu? Memang kan prestasi itu kan memang terbaik versi masing-masing ya Ibu. Tapi kalau versi Ibu atau versi dari Stikes ini, apakah ada prestasi yang mungkin mencapai nasional, provinsi atau internasional begitu Bu? Oke. Kalau prestasi yang sangat membanggakan, pada prinsipnya semua itu membanggakan ya, dimana setiap mahasiswa itu datang dalam suatu kompetisi perlombaan, baik di level wilayah atau regional maupun nasional, internasional, itu sudah membawa nama baik institusi pastinya ya.
mau menang atau kalah pastinya semuanya itu juara di hati kami gitu ya. Tapi ada satu momen yang paling membuat kami sangat bahagia dan menggembirakan saat itu, ada mahasiswa dari kebidanan yang menang dalam oral presentation ya dalam level internasional. Nah di situ kami membuat sangat bangga, artinya Stikes RSPAD ini juga patut menjadi institusi yang layak untuk bisa mencetak tenaga kesehatan profesional, dalam hal ini adalah bidan khususnya, supaya benar-benar jadi untuk menjadi bidan itu tidak hanya belajar gimana sih cara nolong lahir gitu, tidak, tapi dalam hal ini mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengeksplor lagi potensi-potensinya dalam hal bagaimana cara mengembangkan ide-idenya, inovasinya, termasuk dalam juara internasional seperti itu supaya keren banget. Ya. Itu kalau boleh tahu presentationnya itu tahun berapa Ibu? 2024 kalau nggak salah. Mahasiswa berprestasi yang kemarin itu ada sekarang yang sudah profesi, lagi profesi saat ini. Kak Siti Fatimah. Betul, Siti Fatimah. Gitu. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Salah satunya juga pernah diundang di sini ya Ibu, ya, betul. Episode berapa ya teman-teman? 3, episode 3 teman-teman jangan lupa nonton, ada Kak Siti Fatimah juga ya Bu ya. Betul. Profesi dan salah satu mahasiswa berprestasi tadi yang Ibu bilang peserta oral presentation terbaik internasional gitu ya. Kayak keren banget. Nah, kalau untuk mahasiswa berprestasi itu kan pasti selain berkat diri sendiri ya Bu, usaha gitu ya, tapi pasti kan ada dukungan gitu Bu dari Stikes RSPAD. Nah, kalau untuk dukungan sendiri itu bagaimana Bu dari Stikesnya? Kalau dukungan untuk mahasiswa ini kami memfasilitasi ya. Yang pertama dari sarana prasarana yang ada saat ini. Apapun termasuk dalam hal ini ya kayak podcast. Jadi mahasiswa yang memang punya kemampuan potensi untuk membuat konten-konten kreator yang sifatnya nanti pengembangan diri ataupun hal-hal positif lainnya itu silakan. Jadi ini salah satu bentuk dukungan institusi juga ya terhadap pengembangan bakat dan minat dari mahasiswa. Yang kedua, mengenai sumber daya, ya artinya sumber daya di sini kami punya menyiapkan juga para pembimbing ya, dalam hal ini pembimbing akademik, penasihat akademik maupun bidang-bidang pakar ahli lainnya untuk bisa mengeksplor, membantu mahasiswa mengawal bahkan sampai ke titik puncak tertinggi dari karir mahasiswa tersebut sebagai bagian dari sivitas akademiknya. Kemudian dukungan lainnya juga secara finansial. Kami juga siapkan ya dana-dana beasiswa khususnya untuk mahasiswa berprestasi, dalam hal ini berupa potongan biaya kuliah yang mudah-mudahan sih bisa membantu mahasiswa tersebut, khususnya juga bisa menginspirasi. Jadi wah mau nih dapat beasiswa ya kan, kayak Cindy kan mau kan. Jadi kalau kayak gitu bisa potongannya lumayan guys, hampir 50% ya Bu ya. Masya Allah banget ya Bu ya. Betul. Nah kalau misalkan itu kan tadi dukungan ya Bu ya, selain finansial juga ada dukungan-dukungan lain dari Stikes. Tapi kalau program gitu Bu, kebijakan yang diberikan Stikes ini kepada mahasiswa berprestasi seperti apa Bu? Kalau untuk kebijakan program salah satunya juga ada Hima ya, artinya untuk pengembangan dari mahasiswanya sendiri kita akomodir di Hima atau himpunan mahasiswa supaya tahu nih, oh yang punya bakat nari siapa ya, oh yang punya bakat dari bidang akademik itu siapa ya. Jadi setiap ada undangan untuk kompetisi atau kegiatan lomba, kita sudah tahu nih mana yang menjadi calon-calon yang akan kami delegasikan mengikuti kegiatan tersebut. Itu salah satu bentuk kebijakan. Yang kedua, kami juga ada bagian kemahasiswaan ya. Jadi secara kegiatan-kegiatan itu sudah bisa diakomodir dari bidang kepala bagian kemahasiswaan sendiri supaya bisa memfasilitasi kegiatan tersebut. Dalam hal ini juga bisa diseimbangkan juga dengan kegiatan di kampus. Jadi jangan sampai kegiatan di luarnya oke tapi di kampusnya tidak. Tapi alhamdulillah sejauh ini mahasiswanya bisa beriring sejalan ya, dari akademik maupun non akademiknya yang dua-duanya. Gitu. Berarti dikumpulkan gitu ya Bu, yang berpotensi tuh dicari gitu ya Bu, dikumpulkan di Hima gitu ya. Jadi nanti bisa disalurkan gitu ya Bu. Tapi setahu saya juga untuk program ini kan ada juga ya Bu, kalau setiap tahun tuh Camapres ya Bu ya. Jadi diadakan di sini ya Bu ya. Untuk mahasiswa berprestasi, kemudian produk inovasi juga ya Bu ya.
Oke, berarti setiap tahun tuh memang ada ya Bu ya? Betul. Oke, baik. Kemudian selain dari kampus begitu Bu, apakah ada dukungan dari dosennya begitu? Kan orang paling dekat mahasiswa gitu ya Bu? Apakah ada dukungan dari dosen juga Ibu? Oh, pastinya ada dukungan dari dosennya. Dalam bentuk apa? Artinya kami siap mengawal ya. Dalam hal ini adalah khususnya dosen pembimbing akademik. Jadi dari sejak mahasiswa tingkat 1 itu sudah ada dosen pendampingnya. Yang dalam hal ini tidak hanya mengatasi permasalahan dari kesulitan belajar ya, maupun bisa mengekspor lagi kemampuan bakat dan minatnya seperti apa supaya kami bisa mengarahkan mahasiswanya itu jadi lebih bisa mengenal dirinya sendiri. Karena kan betul. ini masih peralihan dewasa ya, artinya masih mencari jati diri lah. Betul, Ibu. Saya mau kemana sih, saya mau jadi apa sih kayak gitu. Nah di situ dari proses pendampingan, bimbingan konseling seperti itu supaya membantu teman-teman semua ini mengenal diri sendiri gitu. Apalagi mau jadi bidan kan, artinya saya mau jadi bidan seperti apa gitu. Betul, Nah itu dibantunya dari situ. Diarahkan begitu ya Bu? Siap, ya. Oke, selain dari kampus dan para dosen begitu, apakah ada dukungan juga dari pihak eksternal begitu Bu? Jadi apa ada kerjasama nih Bu antara Stikes dan pihak eksternal gitu? Ya betul, dari pihak eksternal juga kami bekerja sama ya. Ada beberapa institusi nantinya kalau kayak gitu yang bisa terjadi pertukaran pelajar mahasiswa. Kemudian untuk karena di sini kan kami akan mencetak bidan-bidan profesional ya, artinya kami juga bekerja sama dengan instansi pemerintah untuk bisa memberikan mahasiswa pengalaman belajar yang baik seperti itu supaya bisa membentuk karakternya bidannya itu yang seperti apa nanti yang berempati dengan pasiennya. Selain itu juga mengarahkan ke mahasiswanya juga bisa lebih berprestasi seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi dukungannya tuh nggak hanya di dalam ya Bu ya, Betul. tapi dari Stikes, para dosen bahkan pihak eksternal pun Iya. turut membantu atau menunjang mahasiswa untuk berprestasi gitu ya Bu. Harus ada support sistemnya betul. memang kalau gitu yang supaya lingkungannya jadi lebih kondusif. Iya betul, support system ya Bu ya. Iya. Tapi dalam memberikan dukungan itu ada tantangan tersendiri nggak sih Bu? Kan tadi ada dari segi finansial, perizinan dan lain sebagainya gitu. Oke. Kalau tantangannya kadang justru kami temukan tuh dari mahasiswanya. Kalau mahasiswanya memang greget gitu ya, artinya yang memang Bu saya mau ikut ini, ya kami siap memfasilitasi. Tapi kadang kalau kayak gitu mahasiswa sendiri bisa nggak ya? Takut kalah, takut Ragu gagal. gitu ya, Nah, ragu-ragu kayak gitu. Justru yang itu yang kami akan dorong supaya termotivasi lagi gitu. Iya. Karena di satu sisi sebenarnya bukan buat mahasiswa tersebut saja, tapi juga memberikan inspirasi untuk adik-adiknya, untuk kami juga bisa membanggakan, membawa nama baik institusi juga. Jadi banyak pihak Manfaatnya nantinya. banyak, banyak banget ya Bu ya. Oke, kemudian apakah setelah Stikes RSPAD ini kan sudah memberikan dukungan gitu ya untuk menunjang mahasiswa berprestasi, tapi apakah nanti ketika mahasiswa sudah berprestasi itu ada reward gitu Bu? Misalkan berupa beasiswa begitu atau bagaimana Bu? Kalau reward pasti ada, di mana nanti kalau kayak gitu, karena kami sangat mendukung. Artinya dalam bentuk reward ini kan juga sebagai motivasi dari mahasiswanya supaya tidak berhenti di situ tuh ya. Salah satu reward yang sudah kami berikan adalah untuk mahasiswa berprestasi berupa potongan biaya kuliah ya. Untuk uang semesternya seperti itu. Oke Bu, jadi selain diberikan fasilitas untuk menunjang, ada juga rewardnya teman-teman untuk mahasiswa yang berprestasi begitu ya. Jadi Masya Allah banget ya Bu, mahasiswa berprestasi di sini tuh diuntungkan juga gitu ya Bu. Jadi saling menguntungkan gitu antara pihak kampus maupun mahasiswanya gitu ya Bu. Oke, kemudian tadi kan Ibu menyampaikan juga ada dorongan ke mahasiswanya dari para dosen begitu ya Bu. Nah, tapi untuk mahasiswa yang berprestasi, yang ingin berprestasi kan tapi ada keraguan gitu ya Bu. Jadi takut nggak bisa, pokoknya takut untuk mencoba, termasuk saya gitu Bu. Nah, untuk sebagai orang yang paling dekat dengan mahasiswa gitu Bu, para dosen apakah bisa ada mengidentifikasi gitu Bu dan membina mahasiswa yang berpotensi sehingga dia mau nih untuk berprestasi begitu Bu? Oke. Cara mengidentifikasi kami yaitu saat kami memberlakukan bimbingan konseling. Artinya kita sudah mulai bisa mengenal karakter dari mahasiswanya gitu ya. Dan kami yang kedua, kami tekankan kembali bahwa jangan pernah takut untuk mencoba hal baru apalagi gitu ya. Kemudian yang ketiga, kami juga sampaikan bahwa
keberhasilan itu mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut. Jadi harus punya rasa percaya diri untuk bisa mencoba, karena semua itu bagian dari proses, bagian dari tumbuh dan berkembang. Jadi nggak usah takut. Itu yang selalu kami tekankan ya kepada mahasiswa hal-hal tersebut. Oke. Kemudian selain itu tadi kan Ibu menjelaskan percaya diri ya. Jadi kita tuh harus percaya diri gitu ya Bu ya, yakin sama kemampuan sendiri gitu. Nah, selain itu kan pasti harus ada peluangnya juga ya Bu. Nah, kita ini sebagai mahasiswa yang ingin berprestasi kan harus mencari peluang juga dan mendapatkan peluang itu, mengambil gitu ya Bu. Jadi kalau peluang yang disediakan oleh Stika sudah di depan mata tapi nggak diambil kan percuma sayang, ya, sayang. Tapi gimana menurut Ibu, gimana ini kita sebagai mahasiswa tuh lebih proaktif lagi gitu Bu dalam mencari peluang gitu Bu? Oke, betul ya. Bicara tentang peluang atau kesempatan itu sebenarnya nggak bisa ditunggu. Ya, itu ya kata kuncinya. Kita tidak bisa menunggu peluang itu datang atau kesempatan itu datang, tapi harus proaktif. Cara proaktifnya gimana? Kita bisa bertanya. Jadi jangan pernah malu bertanya. Contoh, misalnya saya ingin mendapatkan beasiswa. Nah, kemana bagian yang harus ditanyakan? Ya minimal kalau kayak gitu kita konsultasi dulu ke dosen pembimbing akademik supaya bisa diarahkan. Kemudian hal yang kedua, saya ingin kerja di luar negeri misalnya setelah lulus yang kayak gitu. Kemana saya harus berkonsultasi misalnya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dikomunikasikan. Ya, jadi yang pertama itu jangan malu bertanya, jangan pernah malu untuk mencoba hal-hal lagi yang baru, bahwa bisa jadi kesempatan itu kadang setelah memulai baru kita ketemu, oh jalannya seperti ini gitu ya. Tapi kalau maju enggak ya, ini enggak ya. Jadi terlalu banyak overthinking, berpikiran kayak gitu, tapi padahal titiknya masih di sini, nggak ada langkah lagi yang lebih maju. Nah, itu sih nggak akan mungkin untuk meraih kesuksesan atau prestasi nantinya. Oke, jadi untuk teman-teman harus berani mencoba ya Bu, karena dari yang saya tonton juga podcast dari Kak Cinta ya Bu ya, itu menjelaskan kalau kita tuh nggak boleh ada di zona nyaman ya Bu ya, jadi harus mencoba dulu gitu. Gimana kita tahu kemampuan kita kalau kita nggak pernah mencoba gitu ya Bu. Betul. Nah, oke, baik Ibu. Menurut Ibu ada nggak sih Bu yang perlu ditingkatkan lagi Bu dari mahasiswa yang ingin berprestasi di Stika RSPAD ini? Yang ditingkatkan lagi itu yang pertama ada pastinya motivasi dan yakin bahwa kemampuan kita itu kadang lebih dari yang kita bayangkan. Ya, artinya gini. Jadi kalau kita sudah menekuni satu bidang tertentu, kita harus bisa lagi menggali lagi potensinya yang ada. Dengan cara apa? Kalau kayak gitu, dengan cara semaksimal mungkin kita bidang tersebut. Contoh misalnya berprestasi dalam hal apa? Akademik misalnya. Saya mau jadi bidan, nanti kalau udah lulus saya pengen buka praktek mandiri bidan misalnya. Nah, dari situ kita sudah punya wawasan bidan prakteknya itu yang seperti apa. Jadi sudah punya mimpi. Ya, dari mimpi tersebut. Tapi jangan cuma sekedar angan-angan, kita harus berusaha gimana nih cara mewujudkannya. Nah, seperti itu, jadi harus ada wawasannya yang seperti membuka wawasannya, kemudian cara berkonsultasinya, sampai akhirnya impian itu bisa terwujud. Iya, betul Bu. Jadi yang pertama pasti wawasan dulu ya Bu ya, biar semuanya tuh, pokoknya kalau misalnya kita mau menjalani sesuatu tuh harus tahu dulu gimana tujuannya apa gitu ya Bu untuk mencapai itu. Nah, untuk harapan Ibu nih terhadap mahasiswa yang berprestasi apa sih Bu, untuk mereka tuh kita ini termotivasi lagi untuk lebih berprestasi lagi gitu Bu? Harapan saya seperti dosen-dosen lagi yang lainnya pastinya supaya lebih banyak lagi mahasiswa berprestasi. Prestasinya ini macam-macam ya. Jangan memandang prestasi itu terlalu dalam sudut pandang yang sempit. Dalam arti saya berprestasi kalau saya selalu jadi IP tertinggi, padahal tidak ya. Prestasi itu mempunyai pengertian yang sangat luas. Minimal berprestasi untuk diri sendiri. Contoh, IP saya semester ini 3,5 atau 3,3. Berarti saya harus bisa menjadi yang terbaik lagi di semester lagi yang akan datang. Itu suatu prestasi menurut saya. Jadi jangan memandang prestasi itu membandingkan diri sendiri prosesnya dengan orang lain. Ya, karena setiap orang pasti prosesnya itu akan beda. Ya. Kemudian setiap proses itu juga pasti ada tahapannya. Ada yang lempeng aja dari tingkat 1 sampai tingkat 4, mungkin ya gitu-gitu aja selalu naik misalnya. Kalau gitu tidak ya. Tapi ada juga kan yang susah payah dulu nih. Mungkin untuk bisa kuliah di sini juga nggak tahu tuh upaya orang tuanya seperti apa. Nah, jadi untuk motivasi itu jangan sampai
melihat segala sesuatunya itu suka-sukanya sendiri, enggak. Tapi harus melihat orang tua perjuangan itu seperti apa ya, karena mempunyai kesempatan untuk di pendidikan tinggi itu luar biasa, dan biaya pendidikan itu kan sangat mahal ya, jadi kita harus bisa memberikan yang terbaik juga untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi prestasi itu nggak selalu melihat ke orang gitu ya Bu ya, jadi harus menjadi yang terbaik versi diri sendiri ya Bu. Saya setuju. Betul. Kemudian harapan Ibu untuk mahasiswa berprestasi di masa depan itu bagaimana Ibu? Prodi kebidanan khususnya. Harapan saya ya lebih banyak lagi mahasiswa berprestasi lainnya di bidang kebidanan maupun di tingkat wilayah ya, tingkat nasional, internasional, supaya semakin banyak yang mengenal Stikes RSPAD Gatot Subroto, khususnya lulusan Akbid ya, yang dulunya sekarang berarti lulusan bidang profesional. Dari mana Stikes RSPAD Gatot Subroto itu sangat membuat kami sangat bangga gitu. Iya Bu, biar makin rame juga ya Bu. Betul. Ya, biar kita bangun Stikes lagi, bangun di gedung lain gitu. Amin. Jadi semakin berkembang nantinya. Oke Bu, jadi kan ini udah di akhir ya Bu ya, kalau kita udah bahas harapan kan pasti udah di penghujung podcast gitu ya Bu. Nah untuk terakhir nih, apakah ada informasi tambahan terkait prestasi mahasiswa, dukungan prodinya, dan cara mengaksesnya seperti apa Ibu? Untuk informasi mengenai dukungan mahasiswa berprestasi itu bisa nanti merapat ya ke bagian program studi. Kami siap artinya, dan kami berkomitmen untuk mengawal prestasi mahasiswa, akan dibantu administrasi ya, bagian administrasi akademik. Kemudian saya sebagai Kaprodi juga siap membantu memfasilitasi mahasiswa supaya lebih banyak lagi nanti yang bisa berprestasi. Oke, itu teman-teman. Jadi kalau mau berprestasi di Stikes ini jangan takut ya Bu ya, karena pasti dapat dukungan dari kampus, dari para dosen, kemudian dari pihak eksternal juga ada begitu. Kemudian setelah kita meraih prestasi, ada rewardnya juga ya Bu ya, beasiswa juga dapat gitu. Jadi jangan takut ya Bu ya. Oke, kemudian sudah di penghujung ya Ibu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Cindy. Terima kasih untuk kesempatannya sudah diundang di sini. Saya juga terima kasih karena Ibu telah menyempatkan waktu ya Bu ya. Oke teman-teman, sebelum menutup Bu Manggi ada pantun nih. Oke, ada pantun ya. Iya. Karena sekarang kayaknya tentang ikan lele ya. Jadi kalau kayak gitu saya juga akan membuat pantun nanti untuk teman-teman semua ya. Ubur-ubur ikan lele ya. Cakep. Ulangin, cakepnya kayak belum kompak. Oke, ya. Bu. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Stikes RSPAD markas mahasiswa berprestasi nih, Le. Oke, terima kasih ya Ibu atas waktunya. Oke teman-teman, sudah selesai. Sampai jumpa di episode podcast Mas Suara Ormawa.